Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gus Durian Grobogan. Masih bersama saya Bung Doni. Dan podcast ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Neng Silvi, yang saya dengar-dengar sebagai penggerak atau organisatoris perempuan. Selamat malam. Selamat malam. Neng Silvi, terima kasih atas kedatangannya di Wisma Gus Durian ini. Saya dengar-dengar itu Anda sebagai organisatoris atau sebagai penggerak di organisasi. Gimana sih rasanya menjadi organisatoris perempuan yang memang perempuan itu dikatakan sebagai di bawahnya lelaki menurut orang awam? Gimana sih rasanya menjadi organisatoris itu agar tidak dipandang sebelah mata? Terima kasih Mas Juni. Menurut saya organisatoris perempuan itu harus ada. Karena sebagai perempuan itu di sini sudah ada kesetaraan gender ya. Jadi perempuan sama laki-laki itu sama. Jadi kita gak ada bedanya, dan kita itu harus membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa, bukan hanya laki-laki. Seperti itu. Sebelum mengupas lebih jauh, alamat Anda sendiri itu di mana sih Anda? Saya asli Blora. Asli Blora ya? Blora, Jawa Tengah. Kuliah di Universitas Anwar Purwodadi. Yang katanya universitas terdepan termaju di Grobogan ini, nomor 1 kan? Nomor 1 di Grobogan katanya. Ya memang itu diakui nomor 1 di Grobogan, universitas paling bagus di Grobogan. Untuk berbicara tentang organisatoris, memang Anda sendiri itu ada berapa organisasi yang Anda ikuti sendiri? Selama ini di intra kampus saya mengikuti sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, sebagai BEM. Sebagai jabatannya sebagai apa? Sebagai Menteri Luar Negeri. Menlu ya. Menlu. Yang tugasnya itu apa, Menlu ya? Biar teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar sana tahu tugas dari Menteri Luar Negeri di sebuah universitas itu gimana? Untuk di Menlu sendiri kita lebih ke jejaring sosial media, terus kita lebih ke kolaborasi dengan luar seperti UKM, seperti universitas lain. Kita kerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti Gus Durian, PMII, FKMG, kan banyak sekali. Oh, tugasnya itu cenderung lebih ke diplomasi ya, lebih Menteri Luar Negeri ya. Dan sekarang ini semester berapa? Sekarang masuk di semester 4, jalan kelima. Jalan ke semester 5. Ambil prodi apa di Universitas Anwar Purwodadi? Di Anwar saya mengambil prodi D3 Keperawatan. D3 Keperawatan. Berarti untuk ini semester 4. Semester 4. Tinggal 2 semester lagi. 2 semester lagi akan meninggalkan kiprahnya sebagai organisatoris perempuan di Badan Eksekutif Mahasiswa berarti. Ya, sebentar lagi Mas, sudah waktunya purna. Untuk organisasi lain yang Anda ikuti itu apa saja? Untuk saat ini saya lagi aktif di Gus Durian. Oh, di Gus Durian Grobogan ya? Gus Durian Grobogan. Kalau berbicara tentang Gus Durian, yang latar belakangnya Anda ingin ikut di Gus Durian, yang notabene Anda sendiri kan kampusnya bukan berbasis Islam ataupun itulah bersifat umum. Itu apa sih? Begini Mas Dini, memang dari kampus sendiri tidak berbasis Islam. Yeah. Semua organisasi, semua hal-hal yang bisa lakukan tuh tetap ada berjalannya. Dan yang saya lakukan itu yang pertama itu karena terpaksa. Waduh. Kemudian saya Sebentar. Karena terpaksa itu tanda kutip ya itu ya. Yeah. Garis besar. Terpaksa itu terpaksa gimana? Awalnya itu dari paksaan, harus kita belajar karena di Gus Durian itu mengajari banyak hal, jadi kita harus belajar. Terus akhirnya saya merasa, terus sekarang terbiasa.
tadi Anda berbicara tentang terpaksa. Iya. Berarti ada orang yang menginisiasi Anda untuk ke Gus Durian Grobogan. Siapa sih orangnya? Orangnya sendiri dari Presma Universitas Anur sendiri tahun 2021-2022. Kita kulik lebih lanjut ini. Sebentar, saya mau merokok dulu, boleh kan? Boleh. Oh, biasanya orang kesehatan kan nggak boleh merokok, membunuhmu. Merokok membunuh. Ya, itu kan membunuh saya sendiri, gak apa-apa kan? Saya ngerokok. Tapi tanpa merokok juga mati sendiri, Mas. Oh iya, bagus itu. Nah, kalau begini kan ngerokok masa depan ketok anak jare wong Jawa. Kita lanjut ke orang yang menginisiasi Anda di Gus Durian Grobogan, yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Anur. Iya. Yang namanya Mas Umar tadi ya. Iya, Mas Umar. Mas Umar kan berarti melakukan pendekatan terhadap Neng Silvi sendiri. Pendekatan seperti apa sih yang bisa membuat Anda yang awalnya terpaksa dan sekarang menjadi ketagihan di Gus Durian Grobogan sendiri? Begini, Mas Umar itu adalah salah satu orang yang berperan penting dalam masalah organisasi saya ya, yang menyadarkan bahwa organisasi itu penting, jadi itu bukan cuma laki-laki yang bisa seperti itu. Kayak Mas Umar tuh lebih ke gini loh dek, kita harus kayak gini, bisa yuk, bisa, tanpa ada kekerasan. Paksaan mungkin ada, tapi kekerasan tidak ada ya. Kalau kekerasan kan bisa digugat ya. Begitu. Ketika berbicara di Gus Durian sendiri, kita kan melihat nilai utama 9 nilai utama Gus Dur itu kan. Iya. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan 9 nilai utama ini. Kalau kita melihat 9 nilai utama ini, mana sih yang membuat Anda menjadi penasaran di Gus Durian sendiri? Saya lebih ke kemanusiaan dan kesetaraan. Yang melatar belakangi Anda memilih itu apa? Karena gini Mas, untuk kesetaraan sendiri kan gender ya, kita bahas gender. Di gender sendiri di sini di Indonesia, jangan jauh-jauh di Grobogan itu masih gimana ya, cowok itu lebih atas daripada cewek gitu. Jadi di Gus Dur itu kita sama rata. Ya meskipun dia sarjana, D3, S1, S2, S3 atau ST apapun itu kan. Di sini kita sama. Jadi nggak ada bedanya. Dan di Gus Dur saya mendapatkan itu. Berarti selama di Gus Durian sendiri, Anda mendapatkan sebuah pengalaman berharga, ilmu yang berharga ya. Iya. Dan di kampus tidak ada. Tidak ada. Di kampus masih pemikirannya itu masih kayak cowok itu lebih tinggi daripada cewek. Dan kita menelisik ke belakang. Jurusan Anda kan perawat. Jarang seorang perawat kan memikirkan tentang organisatoris tahun itu. Menurut saya sendiri. Yeah. Dan Anda menikmati masa-masa ini sampai semester 4 mau menuju semester 5. Ya, apakah dalam konsep tentang Gus Durian ini berkesinambungan dengan prodi Anda sendiri? Untuk kesinambungan ya, saya sendiri di perawat nih. Ya. Kalau kita nggak mengamalkan 9 nilai utama dari Gus Dur, kita nggak bisa menghargai orang, Mas. Waduh, jadi sangat ada kesinambungannya. Sangat berkesinambungan ya antara 9 nilai utama ini. Ya. Sekarang itu banyak Mas yang di rumah sakit kita melayani, dan yang dari BPJS, VIP itu pasti beda. Nah, dengan adanya Gus Durian dan forum-forum seperti ini tuh mengajarkan kita itu untuk menyamaratakan, jangan membeda-bedakan. Mereka semua itu manusia, seperti itu. Ya berarti kan ketika dulu kamu benci dengan saudara Umar tadi ya katanya Presma, sekarang berterima kasih ya. Berterima kasih pada Mas Umar karena sudah memaksa, yang akhirnya menyadarkan saya supaya saya merasa akhirnya saya terbiasa di sini. Saya itu juga sering dengar orang itu saudara Umar, tapi saya belum pernah ketemu.
Itu orangnya yang mana? Katanya dia itu orangnya sibuk ataupun banyak kegiatan. Jadi saya itu ingin ketemu. Nanti bisa diagendakan bertemu ya. Bisa diagendakan Mas. Selanjutnya kita bertemu sama Mas Umarnya sendiri. Dan kita berbicara tentang organisatoris tadi, lanjut ya. Ketika berbicara hal itu sangat riskan jika memang di organisasi tapi tidak diterapkan. Ketika berbicara Anda sendiri akan lulus, sebentar lagi akan lulus, apakah nilai-nilai organisasi itu akan Anda bawa sampai ke desa Anda ataupun dalam lingkungan Anda sih? Ya, harus dibawa Mas, karena organisasi itu sangat penting menurut saya. Karena organisasi hidup itu lebih teratur, lebih ada planning ke depan itu mau kayak gimana, seperti itu. Dan di kerja pun kita harus membawa organisasi, karena di pekerjaan pun ada organisasi. Berarti sangat penting itu ya. Sangat penting. Saya kan di sini sebagai host, ya nggak host sih, kita berdiskusi santai. Kan ada kopi, silakan minum dulu kan ini. Walaupun kopinya kurang, ini kan gelasnya nggak high class, nggak apa-apa. Yang penting kan enak kan begitu. Sambil rokokan. Kita lanjut lagi ngobrol tentang organisatoris perempuan. Dalam kiprahnya sendiri, seorang perempuan kan baru-baru ini dicanangkan tentang kesetaraan. Ya dari dulu sih, tapi kan baru-baru ini dari tahun 2000-an sih. Ada presiden perempuan ataupun itulah. Jika berkaca dari itu, apakah Anda punya cita-cita yang tinggi ataupun ingin menduduki jabatan tertinggi dalam suatu di pekerjaan? Sehabis di organisasi ini loh. Cita-cita Anda itu apa? Terkait pekerjaan ya. Ya. Karena saya sendiri diperawat, tapi ada kendala untuk di perawat sendiri. Saya ambilnya D3 Mas. Jadi untuk menduduki posisi tertinggi itu mungkin adanya, tetapi sulit. Bukan berarti tidak bisa. Ya, tapi sulit. Tapi memang kesetaraan itu belum merata. Jadi masih ada yang menilai bahwa sarjana itu lebih unggul daripada D3. Padahal untuk buktinya itu bukti otentiknya ya. Sama. D3 nggak kalah jauh, nggak kalah sama sarjana kok. Berarti menyesuaikan dari jabatannya itu menyesuaikan dengan ngambilnya D3 itu ya, berarti ya nggak langsung muluk-muluk tinggi di atas begitu enggak ya? Semua butuh proses. Jika tadi Anda sendiri berkata D3, apakah ingin mempunyai keinginan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya, mungkin S1, S2, S-Tech ataupun S-Krampul itulah? Ada Mas, bahkan saya punya cita-cita untuk menggantikan rektor Universitas Anur. Berarti harus kuliah lagi yang pintar, dan jangan lupa organisasinya harus dicanangkan di segala aspek, ataupun di lingkup kecil pun harus diterapkan. Kan tadi sudah di 2 organisasi, atau mungkin ada organisasi lain yang Anda ikuti? Sebenarnya ada dari FKMG. Waduh, banyak sekali. Ini saya juga orang FKMG nih. Ya, dari FKMG. Itu FKMG itu apa ya menurut Anda sendiri? FKMG itu Forum Koordinasi Mahasiswa Grobogan. Berarti mengkoordinasi mahasiswa Grobogan. Jadi kembali lagi kesetaraan ya. Iya. Kita dari manapun itu, asalkan kita dari Grobogan, mahasiswa yang dari Grobogan, kita bersatu bersama di Grobogan. Jadi yang tempatnya yang di Grobogan kan? Yang di Grobogan. Iya. Saya menelisik terlalu jauh apa enggak sih ini? Aman Mas. Aman ya. Untuk kisah percintaan sendiri, kita berbicara tentang organisatoris perempuan kan tidak lepas dari dukungan atau semangat dari seorang lelaki. Bicara tentang kisah percintaan, apakah kriteria Anda tentang laki-laki itu harus gini, begitu, begono, atau begitu?
Untuk Gimana? laki-laki sendiri ya. Yang pertama itu yang bisa diajak jalan. Jalan itu jalan apa? Jalan Maksudnya- kaki atau jalan itu? Gini, pemikirannya itu nggak stuck di sini aja. Wah. Berarti bisa lebih dari Anda seharusnya. Yang penting dia mau Belajar belajar bersama begitu ya. bersama. Ataupun kriteria lain? Yang paling penting itu Mas, dia mau berusaha. Dia mau berusaha untuk Satu keyakinan. Kalau Anda yakin dia nggak yakin kan ya? Iya, susah. Ya susah kan begitu. Susah kan? jalannya ya. Nah, iya. Apakah sekarang sudah punya yang dikatakan tadi? Sudah ya. Kendala apa saja sih yang membuat perempuan enggan berorganisasi? Kendala untuk perempuan enggan berorganisasi. Mungkin dari pola pikir perempuan. Mindsetnya. Mindset. Kadang perempuan tuh masih mikir kayak gini loh Mas, ngapain organisasi? Oh, berarti mindset sendiri harus Mindset sendiri. dari kesadaran diri ya berarti. Memang mau dipaksa bagaimanapun kalau tidak ada kesadaran diri ya tidak bisa kan begitu ya. Iya. Selain mindset, mungkin mental. Sangat berpengaruh itu. Sangat memang saya akui mental sesudah organisasi atau sebelum organisasi itu beda dalam public speaking ataupun itu yang relatif sama. Itu menurut saya tentang penyediaan konsep itu bisa sama, tapi dari mental ataupun yang sebagainya itu memang berpengaruh sih. Nah, yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir dalam podcast hari ini, menurut Anda sendiri sih, perspektif Anda, formula apa sih yang bisa ditawarkan untuk perempuan agar mau menjadi organisatoris atau penggerak atau lokomotif dari organisasi sendiri? Menurut Anda gimana? Formulanya gimana itu? Formula untuk pendekatannya itu lebih ke kita pendekatan. Seperti begini Mas, lebih banyak wanita yang masih ragu. Iya. Karena dari tadi mentalnya masih kurang. Ya kita itu lebih ke pendekatan. Kita pendekatan secara pribadi secara berarti ya? pribadi bahwa wanita itu bisa, nggak harus begini, tapi kedepannya kita di organisasi itu belajar untuk seperti ini. Jadi kita terbentuk itu karena organisasi. Jadi kenapa harus takut seperti itu? Jadi lebih ke pendekatan. Satu. Terus kemudian kita lebih ke sosialisasikan ya. Ke sosialisasi penting ya itu ya? Iya, sangat penting karena saya di Menteri Luar Negeri lebih ke mensosialisasikan gimana tuh pentingnya organisasi, pentingnya untuk perempuan itu kayak apa, dan supaya menyetarakan gender juga kan ya. Iya, itu konsep-konsep atau formulanya itu memang bisa dipakai dalam untuk gimana ya bahasanya, untuk perempuan agar mau berorganisasi. Terima kasih Neng Silvi atas waktunya dalam podcast malam ini. Saya sendiri selaku apa di sini ya saya itu? Saya bukan presenter juga bukan. Kita diskusi kan tadi ya. Saya berterima kasih. Jangan lupa like, subscribe di channel Media TV Gus Durian. Selamat malam.